didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, ujian dan sabar sering sekali kita dengar. Kenapa sih kita menyebutkan ujian dan sabar? Sering sekali saya sampaikan bahwa tidak ada kehidupan ini tanpa ada ujian. Ketika kita mengatakan diri kita beriman, maka tentunya kita tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa ada ujian. Lalu kemudian kita merasa bahwa ujian kita sangat berat. Ujian kita begitu besar menimpa pada diri kita. Akan tetapi betapa kita tidak menyadari di balik ujian yang menimpa pada diri kita terkandung hikmah yang sangat besar, insya Allah. Kita tahu bahwa ujian yang terbesar yang Allah berikan bukan kepada kita, tetapi kepada hamba-hamba Allah yang dicintai. Ujian yang terbesar kita tahu terjadi pada Rasulullah SAW. Sejarah menyebutnya tahun yang terjadi banyak ujian pada masa Rasulullah disebut dengan nama Amul Huzni, tahun duka cita. Betapa tidak Rasulullah SAW berjuang untuk mendakwahkan Islam. Di kota Mekah rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah luar biasa. Pada tahun ke-7 dari pengangkatan Muhammad sebagai Rasulullah, luar biasa rintangan dakwah Rasulullah. Tidak tanggung-tanggung, orang yang mengikuti dakwah ajaran Rasulullah dibunuh, disiksa oleh orang-orang musyrikin, oleh kafir Quraisy. Bahkan Rasulullah dan kaumnya dibekot, tidak boleh melakukan perdagangan, tidak boleh melakukan pernikahan, tidak ada hubungan silaturahmi, semua bahan pangan, makanan tidak boleh masuk dan diperjualbelikan pada Rasulullah dan pengikutnya di kota Mekah. Walhasil Rasulullah dan pengikutnya pada saat itu kelaparan yang luar biasa. Selama berapa tahun? 3 tahun Rasulullah menghadapi penderitaan. Rasulullah dalam kondisi kesulitan. Rasul merasa sempit di kota Mekah. Maka Rasul setelah pembekotan itu diturunkan, beliau berupaya keluar dari kota Mekah menuju kota Thaif untuk ngajak mohon kepada orang-orang yang ada di Thaif, Bani Sakif, supaya mereka mau menerima dakwah Rasul, mau menerima kedatangan Rasul dengan para sahabatnya, menerima kedatangan Rasul dengan para pengikutnya. Setelah Rasul berangkat dari Mekah dengan hati penuh harap, yang terjadi ternyata sebelum sampai masuk ke kota Thaif, Bani Sakif mereka bersekongkol dengan kaumnya yang ada di Thaif. Yang ada Rasul diserang oleh mereka. Sampai Rasul berlumur darah. Rasul lari dengan begitu cepatnya. Kenapa? Karena dikejar-kejar di samping. Ketika Rasul istirahat, malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, penderitaanmu luar biasa. Karenanya wahai Muhammad, bagaimana kalau bukit itu yang besar aku timpahkan ke Bani Sakif, ke orang Thaif ini. Apa Rasul jawabnya? Jangan wahai malaikat Jibril. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Yang ada ketika Jibril menawarkan bantuannya, Rasul malah mendoakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah, berikan petunjuk mereka. Mereka tidak tahu kalau aku adalah Rasulmu. Rasul menangis, berdoa, mendoakan mereka supaya mereka dapat petunjuk. Setelah pembekotan selesai, maka Rasul diuji kembali. Dengan apa diujinya? Pada tahun ke-10 setelah pengangkatan Rasulullah, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, istri kesayangan yang selalu mendampingi beliau sakit dan meninggal dunia. Belum juga reda
Khadijah meninggal dunia, belum sembuh hati, tidak berapa lama wafat orang yang menolongnya, yang sejak kecil merawat beliau. Siapa? Abu Thalib, orang yang selalu melindungi Rasulullah, meninggal dunia pula. Luar biasa ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah. Rasul terus menangis, mengadukan kepada Allah. Tetapi Rasul tetap sabar. Berselang waktu 4-5 tahun, Rasul dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan perjalanan rihlah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah, Rasul dihibur, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa diperjalankan sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan hadiahnya untuk kita adalah sholat 5 waktu. Semoga kita termasuk hamba Allah yang mampu sabar dalam menerima ujian yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.